Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Jumar Ferianto, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 dari Universitas 11 Maret, jurusan bimbingan dan konseling. Di sini saya akan uji kinerja, yaitu melakukan layanan konseling kelompok, konseling postmodern, SFBT, Solution Focus Brief Therapy, teknik scaling question dan exception question dengan topik cara mengendalikan emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Baik semuanya, sehat? Sehat. Tadi dari rumah hujanan apa enggak? Hujan. Hujanan ya. Tapi tidak basah kuyup ya? Tidak. Alhamdulillah. Baik, kita pada siang hari ini ya melakukan konseling kelompok. Ya, sesuai dengan poster yang saya bagikan kemarin, ya, kalian kesini datang ke sini karena melihat poster ya. Sebelum kita mulai layanan konseling kelompok pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai, Pak. Selesai. Ya, terima kasih ya, Mas Angga yang sudah memimpin doa. Semoga kita semua nanti mendapatkan manfaat dari kegiatan kita pada siang hari ini. Ya, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga. Ya, kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, nanti kita presentasi dulu. Saya mau presentasi dulu. Ada yang tidak berangkat pada siang hari ini? Ada. Berapa orang? Dua. Kenapa nggak berangkat? Sakit. Oh, sakit. Mulai hari ini apa kemarin nggak berangkat? Mulai hari ini. Ya, semoga nanti diberikan kesehatan, kesembuhan ya. Dan kita juga bisa mengambil pelajaran supaya kita jaga kesehatan. Karena kita musimnya ini juga kadang panas, kadang juga hujan. Ada hujan, sekarang panas. Itu ya, musim-musim seperti itu rawan kita terkena penyakit. Baik. Karena kita semuanya belum kenal ya, kan ini kan dari kelas yang berbeda-beda ya. Mungkin ada yang sudah kenal kalau satu kelas. Tapi kalau beda kelas, otomatis kan tidak terlalu mengenal ya. Supaya kita kenal akrab, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalannya seperti apa? Perkenalannya nanti kita dengan bernyanyi supaya kita juga bisa saling mengenal satu dengan yang lain, tidak ada grogi dan tidak ada jeda di antara kita ya, kita jadi lebih akrab namanya ya. Lagunya menggunakan lagu Potong Bebek Angsa. Nah, Pak Zumar contohkan dulu ya, nggak apa-apa. Nanti setelah itu Falik dan teman-temannya gitu ya. Contohnya Jumar Ferianto adalah namaku, ibu dan bapakku memanggilku Jumar. Siapa namamu? Katakan saja. La 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 la. Siapa namamu? Katakan saja. La 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 la. Muhammad Falikul Husain adalah namaku, ibu dan bapakku memanggilku Falik. Siapa namamu? Katakan saja. La 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 la. Siapa namamu? Katakan saja. La 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 la. Dwi Angga Permana adalah namaku, bapak dan ibuku memanggilku Angga. Siapa namamu? Katakan saja. La 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 la. Siapa namamu? Katakan saja. La 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 la. Saya Desa Loktaviani adalah
Siapa namamu, katakan saja. La 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 la. Bismika Fadila adalah namaku, bapak dan ibuku memanggilku Dila. Siapa namamu, katakan saja. La 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 la. Siapa namamu, katakan saja. La 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 la. Raudhatu Fitriana adalah namaku, ibu dan bapakku memanggilku Rara. Siapa namamu, katakan saja. La 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 la. Siapa namamu, katakan saja. La 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 la. Terima kasih teman-teman semua ya, sudah perkenalan ya. Semoga kalian saling mengenal dan nantinya lebih akrab lagi ya dengan penyanyi menggunakan lagu potong batik angsa tadi ya. Selanjutnya mungkin kalian ada yang sudah pernah atau ada yang belum. Konseling kelompok itu apa? Gitu ya. Konseling kelompok itu apa? Konseling kelompok itu nanti bantuan, bentuknya bantuan yang diberikan oleh guru BK. Di sini Pak Zumar sebagai guru BK juga sekaligus pimpinan kelompok. Dan kalian nanti sebagai anggota kelompok, ya, atau peserta didik juga bisa siswa, ya. Kalian nanti yang tugasnya kalian nanti ya diskusi, ada dinamikanya juga, ya kan. Di dalam konseling kelompok yang perlu diperhatikan nanti ada asas-asas, ya kan. Dan kita coba ada lagunya. Nah, mungkin kalau kalian hafal bisa saling ikut. Nanti Pak Zuman nyanyikan. Ada asas bimbingan konseling, layanan konseling kelompok. Itu lagunya sama menggunakan lagu potong batik angsa. Yuk kita konseling kelompok dengan dinamika juga sukacita. Jaga rahasia, saling terbuka, ikut aturan dengan sukarela. Jaga rahasia, saling terbuka, ikut aturan dengan sukarela. Tadi beberapa sudah ada, asas-asasnya sudah ada ya. Yang pertama ada keterbukaan. Jadi kalian nanti boleh cerita apa adanya sesuai dengan latar belakang kalian yang kalian alami. Kalian boleh terbuka dan teman-teman juga saling percaya. Kemudian selain terbuka ada asas kenormatifan. Mungkin tadi belum disebut. Kenormatifan itu apa? Bahwasanya dalam kegiatan ini, dalam kelompok ini tetap ada aturannya. Seperti apa? Aturannya nanti yang mau berpendapat boleh angkat tangan. Itu ya, Pak saya. Atau enggak, kalau mau bertanya dengan teman nanti juga angkat tangan. Nah saya mau bertanya. Itu ya. Kalaupun nanti nggak ada yang bertanya ketika seperti perkenalan tadi lah, atau enggak yang lain bisa. Itu aturan mainnya seperti itu, atau norma yang berlaku seperti itu di konseling kelompok. Gitu ya. Kemudian selain kenormatifan juga ada kesukarelaan. Jadi kalian kesini sukarela ya? Sudah ada paksaan, sukarela. Ya, itu juga termasuk asas kesukarelaan. Kemudian selain kesukarelaan, yang paling penting asas kerahasiaan. Jadi apa yang kita nanti ceritakan, apa yang kalian nanti ceritakan, kalau teman-teman yang mendengarkan itu tidak perlu kalian sebarluaskan ke umum, tidak perlu diceritakan ke teman-temannya, gitu ya. Hanya ada di kelompok kita saja. Saya, karena nanti kita juga ada ikrar. Ya, sebelum kita masuk ke ikrar, Pak Zumar sampaikan juga, ini juga ada tujuannya. Tujuan konseling kelompok itu pencegahan juga pengentasan. Ya, jadi masalah yang kalian alami nanti kita entaskan atau kita selesaikan supaya masalahnya bisa teratasi. Ya, itu tujuannya. Tentu manfaatnya nanti kalian bisa menyelesaikan masalah kalian dengan solusi, dengan perilaku baru itu juga bisa, ya. Dan tujuan khususnya
karena Pak Zumar menggunakan topik tugas, kalau bebas itu masalah dari kalian, beda-beda nanti kita sepakati. Tapi kalau topik tugas itu masalah dari Pak Zumar. Mungkin yang kekinian yang memang baru-baru kali ini sering terjadi. Itu cara mengendalikan emosi. Ya, itu nanti kaitannya kita bahas itu. Tujuannya satu, kalian bisa membedakan perilaku yang baik dan buruk. Ya, ketika orang emosi biasanya cenderung berperilaku buruk. Kalau dia bisa mengendalikan nanti berperilaku baik. Itu kalian harus bisa membedakan. Yang kedua, kalian juga harus bisa menyatakan pendapat kalian kaitannya dengan pengendalian emosi, khususnya nanti menggunakan skala, karena nanti kita mainnya penskalaan, gitu ya. Kemudian yang terakhir, kalian bisa menjalin atau mengendalikan emosi sehingga hubungan kalian dengan teman kalian menjadi baik. Tentu solidaritas, tentu silaturahmi dengan semuanya baik. Itu tujuan yang harus kita capai nantinya setelah kegiatan ini. Oleh karena itu, karena ada asas kerahasiaan tadi, kita nanti membacakan ikrar janji konseling secara bersama-sama dan penuh hikmat, ya, supaya memang kita resapi. Tangannya semuanya bisa di dada semua, ya. Nanti setelah Pak Zumar, kemudian kalian mengikuti, ya. Ikrar konseling. Ikrar konseling. Saya Zumar Ferianto. Dengan ini menyatakan saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya terima, baik dari diri saya atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Terima kasih atas ikrar janji konseling yang kalian sebutkan bersama-sama tadi, supaya nanti kita juga bisa tekankan kepada diri kita masing-masing. Jadi ya, untuk serangkaian kegiatan kita nanti kita sepakati berapa menit? 30 sampai 40. Ya. Antara itu ya. Kemudian rangkaiannya sudah dipahami tadi dan tujuannya sudah paham ya. Kalau sudah paham, kita nanti masuk ke tahap inti. Apakah kalian sudah siap semuanya? Siap ya? Siap. Baik. Kita masuk ke tahap inti. Jadi topik yang sudah Pak Zumar tentukan yaitu topik cara mengendalikan emosi. Apa itu pengendalian emosi? Ya, jadi kita harus perlu kontrol diri. Emosi itu tentunya bisa perasaan yang diluapkan melalui kata-kata kasar, marah, ya, atau perbuatan kekerasan, pemukulan, premanisme dan lain sebagainya. Yang penting apa yang kita lampiaskan itu bentuknya negatif biasanya. Ya enggak? Iya. Ya. Ini Pak Zumar ada poster, ya, tip mengendalikan emosi. Begitu juga dengan ada cara dan tipsnya bagaimana. Dan di kanan kiri di sini ada contoh perilaku. Saya pengen tahu dari diri kalian semua. Yang sebelah kiri ini poster tentang apa? Perbuatan negatif. Terus apa lagi? Coba diamati, coba dianalisis. Ini saya yakin pasti terjadi di sekitar kita ya. Terus apa lagi? Gak bisa mengontrol emosi. Gak bisa mengontrol emosi. Hingga terjadi pemukulan, kekerasan. Ada lagi? Kekerasan. Ya, karena dia meluapkan emosi tadi. Ada lagi? Kalau nggak ada, sebelah sini. Kalau yang sebelah sini, poster tentang perilaku positif. Terus apa lagi? Menjalin hubungan baik sesama teman. Terus? Tidak bertengkar. Ada lagi? Menyelesaikan masalah secara baik-baik. Menyelesaikan masalah secara baik-baik. Ada lagi? Solidaritas. Ya, mungkin ini ya, salaman
Ya, saling merangkul teman-teman, percaya dengan temannya, itu ada solidaritas. Itu ya, saya yakin kalian sudah memahami kaitannya dengan poster yang Pak Zumar tampilkan. Kemudian karena kita nanti tentukan satu masalah, oleh karena itu ya, setiap orang nanti bisa menyampaikan masalahnya masing-masing. Ya, ada kaitannya dengan pengendalian emosi tadi. Ya, seperti contoh Pak Zumar marah ketika ada seseorang menjelek-jelekan di belakang, dan itu bisa marah sampai muncul pelampiasannya kekerasan, pemukulan dan sebagainya. Itu contohnya seperti itu. Itu ya. Mungkin dari sebelah kanan dulu. Ya, Mas Falik tadi masalahnya apa yang dirasakan? Mungkin suka marah-marah. Suka marah-marah? Itu aja sih. Suka marah-marah. Kalau di skala, ya, Pak Zumar ada skala emosi. Ini skala emotikon yang berbentuknya wayang, ya. Dan ini ada dari skala terendah sampai skala tertinggi. Ya, berarti skala terendah ini dia bisa mengendalikan emosi dengan baik. Skala tertinggi ini tidak bisa mengendalikan emosi, sulit sekali mengendalikan, sehingga marah-marah bahkan sampai berkata kasar dan pemukulan bisa juga. Kalau Falik tadi sering marah-marah, suka marah-marah, ya, skalanya ada di berapa? 9. Ada di 9. Nah, nanti kita coba lagi. Saya Pak Zumar pengen tahu masalahnya dulu. Angga? Saya tuh nggak suka ketika diomongin dari belakang ke belakang. Tidak suka diomongin dari belakang. Terus? Dan saya itu sering tuh marah-marah gitu. Aku mau ngelampiasin ke teman, tapi nggak berani gitu lah. Tidak berani. Sampai seperti apa? Marahnya. Udah kayak gertak gitu Pak. Gertak. Kalau dari skala ini berada di nomor berapa? Nomor 6. Nomor 6. Baik. Selanjutnya? Lagi nggak suka di musik ya Pak, kayak lagi nyaman terus tiba-tiba lagi ngisengin. Terus perilakunya negatif yang sering terjadi? Bisa ngomong kasar deh. Ngomong kasar. Aku bisa gitu Pak. Oh iya, sampai bisa. Terus selanjutnya skalanya berapa ya? 10. Sampai 10. Ya, terus yang ini? Kalau saya suka marah karena kayak mau bicara serius tapi nggak ditampilin, nggak dicandain gitu. Terus perilakunya? Ya cuma diem terus mungkin aja. Ya. Untuk skalanya? 5. Di nomor 5 ya. Yes, yang terakhir, Rara? Saya itu nggak bisa nahan marah banget Pak, kadang bisa sampai nangis, punya dendam gitu loh Pak. Dendam, berarti dipendam. Iya, pendendam saya. Berarti tidak berbicara kasar dan memukulan. Iya. Kalau skala ini berarti di posisi yang 7 ya. Baik, tadi kalian sudah menyampaikan masalahnya masing-masing ya. Kita sepakati saja. Mungkin masalah siapa yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu. Serawat gitu. Siapa? Serawat. Ali. Terus? Serawat gitu Pak. Siapa? Sampai pemukulan ya. Kamu mungkin? Balik Pak. Saya kira memilih saya. Ya. Itu jadi karena terbanyak tadi yang dipilih siapa? Falik ya. Masalahnya Falik tentang marah-marah tadi. Ya, maka kita nanti bahas secara bersama-sama. Baik, untuk Falik sendiri bisa disampaikan. Udah kita sepakati ya masalahnya Falik. Siap? Siap. Ya. Untuk Falik sendiri, tolong dijelaskan tadi, diceritakan dulu masalahnya. Marah-marahnya itu seperti apa kejadiannya, terus perilakunya seperti apa? Mungkin kejadiannya itu kalau lagi diganggu atau nggak bisa diganggu itu kalau marah itu suaranya langsung tegas Pak. Keras. Keras. Terus itu sangat tegas. Cuma itu aja sih Pak. Itu kejadiannya kalau boleh tahu
sebelumnya seperti apa? Kok bisa terjadi ya? Mungkin cuma lagi santai-santai lah, diganggu Pak. Kali gampang emosian pas aja. Diganggu seperti apa? Mungkin dijahilin. Jadi, nah yang lain coba ditanyakan kepada Pak. Yes. Apa faktor utama yang membuat emosi? Mungkin bawaan dari perasaan yang terpendam dan ingin dikeluarkan. Berarti juga suka memendam ya? Iya, Pak. Yang lain? Kenapa nggak milih diceritakan aja daripada dipendam gitu? Mohon bertanya lagi. Ya, Caranya bagaimana? ya kayak cerita sama temennya, keluarganya, lebih terbuka gitu. Sejujurnya saya tertutup orangnya. Oke, kalau boleh tahu, ya, tadi Valid sering memendam, ya kan? Berarti sama sekali tidak ada yang untuk cerita itu tidak ada. Mungkin dari keluarga, teman, sahabat, atau yang lain. Tidak ada sama sekali. Ya ada sih Pak, Ya. tapi jarang cerita. Sama siapa kalau begitu? Biasanya sama sahabat sendiri. Sahabat. Ya. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki ya. Laki-laki ya. Berarti punya sahabat. Punya. Kalau boleh tahu perasaannya seperti apa? Kalau setelah cerita dengan sahabat tadi, Agak lebih mendingan Pak. lebih mendingan. Ada lagi temennya? Ya. Biasanya kamu melampiaskan ke apa? Misalnya teriak-teriak atau gak mukul sesuatu, tapi bukan manusia hewan. Manusia. Nah kalau seperti itu solusi dari saya jangan biasa buka itu karena bisa melukai diri sendiri. Lampiaskan budaya positif, entah itu mengaji, beribadah, lebih kenali diri, jangan ya karena keras kayak gitu, gitu diri. Ya, boleh dicoba. Bisa ya, nanti dicoba. Ya, ini Pak Zumar ada skala lagi. Saya tadi skalanya ketika Valid emosi itu di skala yang mana? Pas emosinya, pas keluarnya, pas meluap-luapnya itu di posisi 9 ya, di posisi 9 ini. Jadi harapannya nanti bisa menurun ya, jelas 9. Dan upaya yang sudah dilakukan Valid tadi cerita dengan sahabat itu solusi pertama mungkin ya. Dan sampai sekarang ini usaha yang sudah dilakukan Valid dalam mencari alternatif solusi itu di skala berapa? Kalau 1 itu terendah, 10 tertinggi, usahanya itu saya sudah berusaha semaksimal mungkin Pak, tapi tetap aja sama. Itu juga. Berarti belum maksimal ya Maksimal. untuk solusinya. Nanti mungkin teman-temannya bisa mensolusikan. Terus ada lagi mungkin temennya yang bertanya? Oh ini pernah coba cerita ke orang dewasa nggak biar dapet solusi gitu buat menghindari emosi? Ya, Kapan? belum ada. Nanti lain kali dicoba aja, siapa tahu nemu solusinya. Dia bagus, ini saya akan coba. Ya, jadi cerita ya, tadi udah sama sahabatnya sudah bagus. Sekarang kalau memang kejadian itu akan terulang kembali, ya, seandainya Valid nanti marah-marah lagi, mungkin karena sebab yang sama, akibatnya sama. Nanti yang akan dilakukan Valid seperti apa? Mungkin mendamnya dan melampiaskannya ke hal positif Pak. Nah, itu seperti apa? Contohnya ke mengaji atau itu karena udah pernah mengalaminya dan tidak ingin berulang kembali. Ya. Mengaji dan berwudu, punya hobi atau aktivitas Olahraga. ya, itu bisa dilampiaskan di situ juga. Kemudian Pak Zumar juga ada pertanyaan. Ini pertanyaannya, ketika Valid ketika situasi di mana Valid itu tidak marah, itu pas ketika apa? Mungkin lagi suasana hatinya baik. Suasana hati baik. Terus pada waktu itu Valid marah-marahnya tidak muncul. Ya itu aja sih Pak. Suasana hatinya baik. Suasana hati baik. Ada lagi? Tidak ada waktu itu aja. Nggak ada. Mungkin ketika dengan keluarga atau dengan teman atau dengan sahabat, apa ketika sedang
melaksanakan aktivitasnya itu tidak marah. Ada lagi? Tidak Pak. Ya. Mungkin yang lain? Saya Ada yang mau tanya? saya ambil sisi kamu bahwa suasana itu baik. Jadi kalau ketika kamu marah, hindari tempat-tempat yang buat marah itu. Entah mungkin kamu benar-benar mau marah itu, jadiin kamu pindah dari suasana itu baik. Entah itu lebih ke fresh, ke tempat sepi atau gimana. Renangi dirimu lah. Jadi baik marah. Nanti juga Valid juga harus punya tujuan ya. Dalam konseling ini tujuannya Valid apa mungkin dari pribadinya? Bisa mengurangi sifat marah-marah. Bisa mengurangi sifat marah tadi. Itu tujuan dari pribadinya Valid yang akan dicapai pada konseling ini. Harapannya mudah-mudahan bisa ya. Nah, setelah itu kita coba cari tadi penyebabnya memang dari teman, lingkungan ya kan? Apa dari sebab dari yang lain sehingga Valid itu marah? Ada Masalah pribadi Pak. masalah pribadi itu satu lagi. Ya, suasana hati sedang Suasana hati. Terus bawaan marah-marah ini dari mana? Dari lingkungan? dari pendidikan keras orang tua. Oh ya, dari pendidikan keras orang tua. Kita juga mungkin ada yang mengalami ya, pendidikan keras sehingga berdampak keras tadi. Pernah dipukul? Enggak Pak. Oh, enggak pernah. Dimarahin Pak. Dimarahin? Ya. Sering. Enggak terlalu besar. Karena berbuat kesalahan, apa karena kurang berprestasi apa ya? Kurang lebih baik. Ada kesalahan. Ada kesalahannya. Yang lain, coba ditawarkan solusi untuk Valid. Apa Valid sendiri ada solusi nanti yang akan untuk menangani masalahnya, ada solusi tidak? Mungkin lebih berada di dalam berbuat sesuatu supaya mengurangi kesalahan dan mencoba sesuatu kita sebaik-baiknya. Itu aja sih Pak. Yang lain? Sebelumnya mau cerita, saya juga mengalami hal yang sama kayak Valid, yaitu pendidikan keras dari keluarga. Entah kadang orang tua itu menuntut atau gimana, saya juga kadang bingung mau kesel juga, mau marah kan gimana gitu. Dan solusi dari saya itu yang efektif yang saya lakukan, apa yang orang tua katakan ambil sisi baiknya aja. Kita mungkin kadang orang tua marah itu ada perkataan yang nggak baik, itu nggak usah didengerin, nggak ambil positifnya saja. Oke, gimana? Bisa diterima? Bisa. Karena memang itu ya, seringkali kita juga berpikiran negatif. Apakah orang tua tidak sayang? Kenapa saya diperlakukan seperti itu? Makanya kita juga harus introspeksi diri ya. Kesalahan kita sampai mana, kenapa kita dimarahi itu juga ya. Kita juga harus introspeksi diri kita sendiri. Jangan menyalahkan terus. Kalau kita berpikiran negatif, otomatis keluarnya juga negatif. Itu ya. Ya. Yang lain ada solusi lagi yang ditawarkan? Ya. Solusi dari saya adalah lebih memperbanyak bersabar dan mengintrospeksi diri sendiri. Sabar. Itu mudah tapi juga sulit. Sulit tapi juga mudah. Sulit. Ya gimana ya? Pernah nggak Valid bersabar? Pernah Pak, tapi ada batasnya. Ada batasnya. Berarti sudah kelewat batas kejadian itu. Ada lagi solusi yang mau ditawarkan ke Valid supaya nanti masalahnya memang benar-benar selesai dan bisa memperbaiki. Mengalihkan fokus, kan kalau misalnya kita marah, kita fokus sama emosi kita sendiri. Nah itu kita jangan fokus sama diri kita sendiri. Contohnya kayak ingat kenangan yang baik. Kalau kata kali kan mood, tergantung moodnya kan. Jadi kita sebisa mungkin mengubah moodnya itu jadi mood yang baik. Contohnya punya kenangan, ya kebahagiaan dan yang lain. Boleh saya bertanya? Ya. Kalau fokuskan ke lain itu agak sulit karena misalnya kalau fokus ke emosi itu sulit mengingat apa yang terjadi kemarin termasuk kenangan. Berarti coba tenangin dulu, kayak diem, tarik nafas, dan berusaha buat mikirin yang lain. Atau hindarin orang atau tempat yang bikin kamu emosi, itu bisa. Ya, boleh dicoba. Ya, nanti yang coba.
Dari beberapa teman tadi kan sudah berpendapat kaitannya dengan solusi yang ditawarkan, ya kan? Banyak sekali solusi, bisa dari hal yang positif sampai bersabar, ya kan? Sampai kita melampiaskannya ke hal yang lain. Kita juga banyak tadi. Untuk Falik sendiri, mungkin bisa diambil satu solusi yang menurutnya Falik memang sesuai dengan dirinya. Boleh dari Falik sendiri, boleh dari teman-teman. Ini tingkatkan batas kesabaran ke jauh lebih tinggi dan ambil sisi positif dari semua itu aja juga. Ambil sisi positifnya. Untuk perilaku barunya mungkin Lebih penyabar, penyabar, cuek gitu. cuek, penyabar, terus apa? Nah itu aja sih Pak. Mungkin dari Pak Zumar mungkin bisa jadi pendewasaan juga ya. Nanti kalian juga akan semakin dewasa, makin gede, kalian juga harus pendewasaan diri, gitu ya. Selanjutnya, ini Pak Zumar ada LKPD. Dan mungkin nanti yang mengisikan yang memiliki masalah saja ya. Ini ada 3 poin yang silakan nanti diisi. Balik ada nama, kelas dan lain sebagainya. Ini katakannya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Waktunya hanya 3 menit saja. 2 menit ya. Nama, kelas, dan jadinya diturunin. Ada kesulitan? Enggak sih Pak. Bisa komitmennya apa itu disampaikan semua. Kalau ada pertanyaan, sudah? Ya. Kalau sudah, mungkin supaya teman-temannya juga tahu, Falik bisa sampaikan. Yang keras, Tapi itu juga Pak. ya. Nah, dimulai dari pertama, tuliskan komitmen tentang cara mengendalikan emosi. Komitmen saya adalah tingkatkan karena kesabarannya. Manusia yang hebat adalah manusia yang bisa mengendalikan amarahnya. Dan cara membangun hubungan baik dengan teman di sekolah itu adalah menjadi orang yang bisa berteman untuk semua orang. Dan untuk yang terakhir adalah pendapat tentang cara pengendalian emosi. Pendapat saya adalah pengendalian emosi itu adalah hal yang sulit, namun sulit bukan berarti mustahil. Sekian terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mas Falik yang sudah menyampaikan hasil LKPD. Tadi bagus-bagus ya. Untuk apa yang disampaikan melalui LKPD tadi cukup bagus, termasuk mengambil sisi positif dari setiap perilaku yang diambil ke depannya. Kemudian ada menjalin hubungan dengan baik sesama teman atau dengan orang banyak, ya kan? Dan kalau menjadi orang hebat, ya harus bisa berperilaku yang baik juga, ya kan? Ini saya harap udah ada pendewasaan di diri Mas Falik, ya kan? Karena waktunya sudah mau habis, ya kan? Nanti bisa disimpulkan dulu. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya Pak. Ya. Baik, bisa kita simpulkan bahwa ternyata terdapat berbagai banyak faktor yang mempengaruhi pengendalian emosi, entah itu dari lingkungan, diri sendiri atau perasaan. Jadi di sini kita mendapat solusi banyak dan bisa digunakan untuk kehidupan kita agar lebih baik. Jadi kita rubah sikap negatif kita menjadi sikap positif. Semoga dari solusi-solusi kita, yaitu merubah menjadi positif dengan entah itu ngaji atau menenangkan diri, dapat berguna bagi kita. Ya, terima kasih untuk tadi ya yang sudah menyampaikan kesimpulan kegiatan kita pada siang ini ya. Kemudian nanti bisa juga disampaikan refleksi pada kegiatan pada pagi hari ini. Mas Falik mungkin peristiwa apa? Jalannya
kegiatan hari ini saya merasa pengendalian emosi itu benar-benar penting untuk menjadikan kita lebih dewasa. Baca semua. Pengendalian itu penting. Ya. Jadi ini juga kita sudah mendapatkan dari kesimpulan, dari refleksi tadi, kita sudah mendapatkan pendewasaan diri itu penting, gitu ya. Dan solusi-solusi itu harapannya memang nanti harus diterapkan. Ini juga nanti Pak Zumar memberi tugas untuk yang memiliki masalah tadi, kali khususnya. Nanti tugasnya membuat komitmen, bisa digambar, ya, digambar di kertas folio, seperti itu ya. Nanti ditempelkan di kamar. Gambarnya boleh dengan gambar, kemudian dikasih kata-kata. Komitmen saya supaya tidak marah-marah adalah, itu ya. Bisa yang disampaikan dari hasil diskusi ini, bisa dari Mas Falik sendiri juga bisa. Itu ya. Ya, sampai sini mungkin kita cukupkan kegiatan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi kita semua. Karena juga kita tadi ada masalah ya. Dan dari yang Mas Falik sendiri juga bisa untuk menyelesaikan. Itu ya. Ada pertanyaan? Tetap kita harus semangat karena setiap diri kita punya sisi positif, saya yakin. Kita punya sisi positif, kita bisa lampiaskan ke hal-hal yang positif, kita bisa tuangkan ke hal yang positif, entah itu hobi, kesukaan, kita fokusnya ke sana. Ya, kita juga harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak dikontrol, marah-marah dan pemukulan dan sebagainya, otomatis ada dampak nanti yang akan kita terima. Enggak? Ya. Seperti apa dampaknya? Dijauhi orang. Dijauhi orang, ya kan? Tidak punya teman, disepelekan atau tidak dianggap oleh lingkungan, jelek, itu sudah bisa. Itu ya. Kalau sudah, kita cukupkan dengan berdoa. Karena tadi yang membaca doa Angga, silakan ditutup. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih atas bimbing doanya. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.